Shalom, selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta pendengar dan pemirsa Hikmat Pagi yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Tidak terasa 3 hari lagi kita semua memasuki di tahun yang baru. Jadikan masa lalu sebagai pengalaman yang indah, agar kita dapat menjalani masa depan dengan penuh harap bersama Sang Pencipta alam semesta. Hikmat pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Utomo M.Div. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih setia yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Jikalau pagi hari ini Tuhan, Kau sudah berikan kami kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, di mana kami boleh Tuhan bersama-sama untuk membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Renungan hari ini diberi tema memahami penderitaan mengikutnya. Ayat yang mendasari terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 dan 3. Demikian bunyinya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seorang pendeta asal Florida, Amerika Serikat bernama David White pernah menuliskan sebuah kisah yang menarik. David White mengatakan, saya adalah seorang prajurit Tuhan. Tuhan Yesus Kristus ialah komandan saya. Kebenaran firman Tuhan ialah kode etik yang harus saya patuhi. Iman dan doa ialah senjata perang saya. Roh Kudus ialah pemandu yang menuntun saya melewati berbagai pengalaman dan kesulitan dalam berperang. Roh Kudus melatih saya untuk menjadi tangguh dalam Tuhan saat peperangan iman diuji. Saya akan pensiun menjadi prajurit Tuhan hanya sampai bila Tuhan yang memanggil saya untuk menutup usia. Saya ingin terus setia kepada komandan saya. Apabila ia memerintahkan saya untuk pergi membalut jiwa-jiwa yang terluka, maka saya akan pergi bagi dia. Sebab saya hanyalah seorang prajurit yang tunduk dengan penuh kehormatan kepada sang komandan. Saudara yang dicintai Tuhan, hidup seorang Kristen bukanlah bentuk kehidupan yang datar atau santai tanpa masalah. Jika itu yang ada di dalam benak kita mengenai pengikut Kristus, maka itu adalah sebuah kekeliruan yang besar. Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini menggunakan ilustrasi prajurit dan komandan untuk menerangkan siapa diri kita. Kita adalah prajurit pilihan Tuhan yang dipanggil untuk pergi berperang di tengah dunia, dan Kristus adalah komandannya. Berperang melawan para penyesat yang mencoba menyeret kita untuk semakin jauh dari Tuhan. Sekalipun peperangan selalu dapat mengakibatkan penderitaan, akan tetapi kita diminta untuk tidak mundur dan tetap melanjutkan peperangan. Sebab di dalam kasih karunia kita sudah mendapatkan semuanya, dan Roh Kudus yang dianugerahkan dalam diri setiap orang percaya akan menguatkan hati kita. Untuk itu, sama halnya seperti prajurit di tiap negara yang terus dilatih dan dipersiapkan agar bisa menjadi prajurit yang lebih baik, maka sebagai prajurit Kristus, secara keimanan kita pun harus terus melatih diri kita dari hari ke hari
agar bisa menjadi seorang prajurit Kristus yang kuat. Jangan takut menghadapi penderitaan karena Kristus. Jadilah kuat dan libatkanlah diri kita untuk berjuang melawan dunia yang kejam ini. Karena penderitaan yang kita alami karena namanya tidak akan sia-sia. Tuhan yang selalu menjamin kita dengan kesetiaannya yang teguh dan tangannya akan selalu menyertai kita. Jadilah seorang prajurit yang selalu tunduk pada Kristus Sang Komandan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami adalah prajurit-prajurit pilihan Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami menghadapi tantangan, bahkan kami menghadapi peperangan. Oleh karena itu mampukanlah kami untuk terus berlatih, untuk terus memperlengkapi diri. Bahkan kami punya komitmen kesetiaan sampai pada akhirnya. Berkati kami semua di tengah tantangan yang ada. Kami tidak goyah iman, kami tidak meninggalkan keyakinan kami, tetapi kami terus menjadi prajurit-prajurit yang setia mengasihi Tuhan. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dicintai Tuhan, sadarkah kita bahwa kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang mesti melatih diri, siap untuk menghadapi peperangan apapun itu. Hidup orang-orang Kristen bagaikan di medan laga, perjuangan melawan penderitaan dan keinginan dosa. Siapkan diri dan hati untuk terus berjuang dipimpin olehnya. Jangan gentar, jangan takut. Mari kita terus menghadapi setiap tantangan, hidup setia komitmen kepada Sang Komandan. Tuhan memberkati.